Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah Teknologi Bahan Konstruksi untuk pertemuan kelima dengan pokok bahasan air. Untuk di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan keempat, kita sudah bahas tentang air campuran beton. Nah, di situ dibahas tentang syarat-syarat daripada air yang digunakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas secara spesifik tentang air yang digunakan dalam campuran. Oke, lanjut saja. Sumber-sumber air. Air yang digunakan dapat berupa air tawar, yaitu dari air sungai, danau, telaga, kolam, dan lain-lainnya. Air laut maupun air limbah, asalkan memenuhi syarat mutu yang telah ditetapkan. Nah, ini sudah disinggung pada pertemuan selanjutnya. Air tawar yang dapat diminum umumnya dapat digunakan sebagai campuran beton. Air laut merupakan campuran dari 96,5% air murni dan 3,5% material lainnya seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan organik, dan partikel-partikel tak terlarut. Garam-garaman dalam air laut ini akan mengurangi kualitas beton hingga 20%. Nah, sangat luar biasa sekali air daripada air laut dapat mengurangi dari kuat tekan daripada beton kita. Lanjut, air laut tidak boleh digunakan sebagai bahan campuran beton prategang ataupun beton bertulang karena risiko terhadap karat lebih besar. Nah, sebenarnya bisa digunakan, tetapi itu tadi seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, pembesiannya ataupun tulangannya itu harus di coating. Coating apa itu? Dibungkus. Dibungkus dengan apa? Dengan bahan yang telah melalui hasil lab dan bisa digunakan untuk bahan coating. Air buangan industri yang mengandung asam alkali juga tidak boleh digunakan. Sebenarnya bisa, tetapi harus dengan proses pemurnian yang beberapa kali, tapi juga tentunya akan menggunakan biaya yang besar. Mending tidak usah saja digunakan. Sumber-sumber air yang ada adalah sebagai berikut. Pertama, air yang terdapat di udara. Air yang terdapat di udara atau atmosfer adalah air yang terdapat di awan dengan kemurnian air ini sangat tinggi. Sayangnya, hingga sekarang belum ada teknologi untuk mendapatkan air atmosfer ini secara mudah. Air yang terdapat dalam atmosfer ini kondisinya sama dengan air suling, sehingga sangat mungkin untuk mendapatkan beton yang baik dengan air ini. Lanjut, air hujan. Air hujan menyerap gas-gas serta uap dari udara ke bumi. Udara terdiri dari komponen-komponen utama, yaitu zat asam atau oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Bahan-bahan padat serta garam-garam yang larut dalam air hujan terbentuk akibat peristiwa kondensasi. Kondensasi adalah peristiwa perubahan daripada uap menjadi air. Nah, setelah menjadi air, tentunya di awan, setelah di awan sudah tidak mampu lagi menampung uap air sehingga menjadi air, menjadi hujan. Hujan nama lainnya adalah presipitasi. Lanjut, air tanah. Air tanah terutama terdiri dari unsur kation seperti kalsium, magnesium, sodium, dan potasium, dan unsur anion seperti karbon trioksida, bikarbonat, ion sulfat, klorida, dan nobelium. Pada kadar yang lebih rendah terdapat juga unsur Fe. Fe itu adalah ferit. Ferit lambang lainnya itu besi. Ferit, besi. Terus manganis, aluminium, boron, fluorin, dan selenium. Di samping itu, air tanah juga menyerap gas-gas serta bahan organik seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan amonia. Nah, air tanah ini dapat berupa sumur galian, atau sumur bor juga masuk dalam air tanah. Lanjut, air permukaan. Air permukaan terbagi menjadi air sungai, air danau, dan situ. Situ juga termasuk penampungan air. Air genangan dan air reservoir.
Air sungai atau air danau dapat digunakan sebagai bahan campuran beton, asal tidak tercemar oleh air buangan industri. Air rawa-rawa atau air genangan tidak dapat digunakan sebagai bahan campuran beton, kecuali setelah melalui pengujian kualitas air. Lanjut, air laut. Air asin yang terdapat di pedalaman mengandung 1.000 sampai 5.000 mg garam per liternya. Air dengan kadar garam sedang mengandung 2.000 sampai 10.000 mg garam per liter, dan air di daerah pantai memiliki kadar garam sekitar 20.000 sampai 30.000 mg per liter. Unsur-unsur yang terdapat dalam air laut dapat dilihat pada tabel 5.1 selanjutnya. Air laut tidak boleh digunakan untuk membuat beton prategang atau pratekan, karena batang-batang baja pratekan langsung berhubungan dengan betonnya. Nah, ketika ini dilakukan, maka akan terjadi korosi. Tanpa coating dia akan terjadi korosi. Tapi kalau di coating dan tidak ada bocor di lapisan coatingnya, tidak akan terjadi korosi pada pembersihannya. Air laut sebaiknya tidak digunakan untuk beton yang ditanami aluminium di dalamnya. Beton yang memakai tulangan atau yang mudah mengalami korosi pada tulangannya akibat perubahan panas atau temperatur dan lingkungan yang lembab. Ada dari peraturannya ACI. Lanjut, nah ini dia tabel 5.1 tentang unsur-unsur dalam air laut. Ada klorida, natrium, magnesium, sulfur, kalium, dan lain sebagainya. Kandungannya ini dalam satuan part per million. Lanjut. Syarat-syarat umum air. Air yang digunakan untuk campuran beton harus bersih, tidak boleh mengandung minyak, asam, alkali, zat organis, atau bahan lainnya yang dapat merusak beton atau tulangan. Sebaiknya dipakai air tawar yang dapat diminum. Air yang digunakan dalam pembuatan beton pratekan dan beton yang akan ditanami logam aluminium, termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat. Tidak boleh mengandung ion klorida dalam jumlah yang membahayakan. Nah, ini termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat. Biasanya itu pasirnya, agregat halusnya itu basah. Nah, air yang ada di dalam pasir. Nah, ini yang dimaksud dengan termasuk air bebas yang terkandung dalam agregat. Next. Untuk perlindungan terhadap korosi, konsentrasi ion klorida maksimum yang terdapat dalam beton yang telah mengeras pada umur 28 hari yang dihasilkan dari bahan campuran termasuk air, agregat, bahan bersemen, dan bahan campuran tambahan tidak boleh melampaui nilai batas yang diberikan pada tabel 5.2 berikut. Ini dia tabel 5.2 tentang batas maksimum ion klorida. Untuk beton pratekan, dia itu batasnya 0,06. Beton bertulang yang selama berhubungan dengan klorida 0,15%. Beton bertulang yang selama kering atau terlindung dari basah 1%. Konstruksi beton bertulang lainnya 0,3%. Sumbernya Peraturan Beton 1989 pasal 23. Lanjut. Bila beton akan berhubung dengan air payau, air laut, atau air siraman dari sumber-sumber tersebut, maka persyaratan faktor air semen atau disingkat FAS dalam tabel 5.3 dan 5.4 serta tebal selimut beton. Nah, ini ada dia, kita lihat di pasal 77 tentang pelindung beton. Untuk tulangan dalam peraturan beton 1989, 37 sampai 39 harus dipenuhi. Nah, nanti bisa lihat daripada peraturan beton di pasal tersebut. Tebal minimum tersebut rata-rata sekitar 50 mm atau 5 cm. Tebal daripada pembesian menuju ke lapisan luar daripada beton kita. Itu minimal dia 5 cm.
Ini tabel 5.3 tentang ketentuan minimum untuk beton kedap air. Kedap air berarti tahan air. Jenis betonnya, jenis beton bertulang, beton pratekan. Ini nanti nilai-nilainya. Ada fasnya, kadar semen minimum. Ini nanti bisa dilihat di sini. Sumbernya dari sini. Oke, next. Nah, ini untuk tabel 5.4 persyaratan untuk kondisi lingkungan khusus. Jenis betonnya bertulang, pratekan, tidak bertulang. Kondisi lingkungan ringan, sedang, berat, dan juga fas maksimumnya untuk beton normal ini. Nah, untuk semen minimum kilogram per meter kubik, ukuran agregat maksimum dalam satuan mm, ini 40 mm, 20 mm, 14 mm, 10 mm. Nah, ini dia. Kadar semen minimum. Oke, lanjut. Kondisi lingkungan. Tadi ada kondisi lingkungan ringan, sedang, dan berat. Nah, untuk yang ringan, terlindung sepenuhnya dari cuaca, kecuali sesaat atau pada waktu konstruksi terbuka terhadap cuaca normal. Sedang, terlindung dari hujan deras, beton yang tertanam, dan beton yang selamanya terendam air. Untuk yang berat, terbuka terhadap air laut, air payau, hujan yang lebat dan keras, pergantian antara basah dan kering, mengalami kondensasi yang berat atau uap yang korosif. Kandungan garam-garam sulfat SO4 maksimum yang diizinkan dalam beton adalah 1000 mg per liter. Tetapi kadar sulfat yang diizinkan dalam air pencampur bergantung pada kadar sulfat dalam agregat dan semen karena faktor yang menentukan adalah besarnya jumlah sulfat yang terkandung dalam beton. Kadar sulfat dalam beton tidak boleh lebih dari 4% dari berat semen. Nah, lihat saja semen itu berapa kilo. Seperti yang ditentukan dalam British Standard. Nah, ini dia aturannya. Senyawa alkali, karbonat, dan bikarbonat akan mempengaruhi waktu pengikatan semen atau setting time dan kekuatan beton. Nah, untuk waktu pengikatan ada waktu ikat awal dan juga ada waktu ikat akhir. Selain itu, kemungkinan terjadinya reaksi alkali agregat dalam beton menjadi besar. Disyaratkan jumlah gabungan garam-garaman ini tidak lebih dari 100 mg per liter. Beton yang digunakan pada lingkungan yang mengandung sulfat dibuat dengan menggunakan semen yang tahan terhadap serangan sulfat, yaitu semen tipe 5. Nah, untuk tipe semen sendiri ada banyak sekali, jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tentang tipe-tipe dari semen. Lanjut, pemilihan pemakaian air. Pemilihan air yang digunakan sebagai campuran beton harus berasal dari sumber yang sama dan terbukti dapat menghasilkan beton yang memenuhi syarat. Nah, di sini terbukti dapat menghasilkan beton yang memenuhi syarat berarti dia harus ada uji lab daripada air atau hasil beton yang telah melalui masuk ke lab terus dites kuat tekannya berapa dengan menggunakan air itu. Jika air yang ada dari suatu sumber terbukti memenuhi syarat, harus dilakukan uji tekan mortar yang dibuat dengan air tersebut, yang kemudian dibandingkan dengan campuran mortar yang menggunakan air suling. Nah, untuk sampel mortar, nah mortar itu kan hanya semen campur agregat halus dicampur dengan air. Nah, dia itu untuk sampelnya itu berbeda dengan sampel pada beton. Nah, yang mana beton itu semen, pasir, dan juga split. Nah, modelnya berbeda, bentuknya berbeda, ketebalannya berbeda. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya.
Hasil pengujian pada usia 7 hari dan 28 hari, kubus adukan yang dibuat dengan air campuran yang tidak dapat diminum paling tidak harus mencapai 90% dari kekuatan spesimen serupa yang dibuat dari air yang dapat diminum. Perbandingan uji kuat tekan harus dilakukan. Untuk pengujian dilakukan berdasarkan test method for compressive strength of hydraulic cement Portland using 30 cm3 specimen. Nah, ini dia menggunakan benda uji kubus dengan luasan dengan ukurannya itu 30 tinggi, 30 lebar dan juga 30 panjangnya. Modelnya kubus. Oke, lanjut. Syarat mutu air menurut British Standard. Garam-garam anorganik. Ion-ion utama yang biasa terdapat di dalam tanah adalah kalsium, magnesium, natrium, dan kalium. Gabungan ion-ion tersebut tidak lebih besar dari 2000 mg per liter. Garam-garam anorganik akan memperlebar waktu pengikatan beton dan menyebabkan menurunnya kekuatan beton. Konsentrasi garam-garam tersebut hingga 500 ppm dalam campuran beton masih diizinkan. Nah, ini tadi memperlebar waktu pengikatan. Jadi bisa jadi membuat waktu ikat akhirnya menjadi lama untuk mencapai kekuatan yang diinginkan. Lanjut, NaCl dan sulfat. Konsentrasi NaCl atau garam dapur sebesar 2000 ppm part per million pada umumnya masih diizinkan. Air campuran beton yang mengandung 125 ppm natrium sulfat Na2SO4 10H2O dapat digunakan dengan hasil yang memuaskan. Lanjut, air asam. Air campuran asam dapat digunakan atau tidak berdasarkan konsentrasi asamnya yang dinyatakan dalam ppm atau part per million. Bisa atau tidaknya air ini digunakan berdasarkan nilai pH atau suatu ukuran untuk konsentrasi ion hidrogen. Nah, ini pH ini menyatakan tingkat daripada nilai keasaman sebuah cairan. Air netral mempunyai pH sekitar 7. Semakin tinggi nilai asam di atas 3,0, semakin sulit kita mengelola pengerjaan beton. Karena itu, penggunaan air dengan pH di atas 3,0 harus dihindarkan. Kan dari 3, 4, 5, 6, 7, nah dia masuk ke asam. Sementara 8, 9, 10 sampai ke atas dia masuk ke basah. Jadi untuk air itu pH-nya itu kategori asam dan juga kategori basah. Lanjut. Nah, ini dia basah. Air dengan kandungan natrium hidroksida sekitar 0,5% dari berat semen tidak hanya berpengaruh pada kekuatan beton, asalkan waktu pengikatan tidak berlangsung dengan cepat. Konsentrasi basah lebih tinggi dari 5% dari berat semen akan mempengaruhi kekuatan beton. Lanjut, air gula. Apabila kadar gula dalam campuran dinaikkan hingga 0,2% dari berat semen, maka waktu pengikatan biasanya akan semakin cepat. Gula sebanyak 0,25% dari berat semen atau lebih akan mengakibatkan bertambahnya cepatnya waktu pengikatan secara signifikan dan berkurangnya kekuatan beton pada umur 28 hari. Rumput laut. Rumput laut tercampur dalam air campuran beton dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan beton secara signifikan. Bercampurnya rumput laut dengan semen akan mengakibatkan berkurangnya daya lekat dan menimbulkan terjadinya sangat banyak gelembung-gelembung udara dalam beton. Beton menjadi keropos dan pada akhirnya kekuatannya berkurang. Rumput laut dapat juga dijumpai dalam agregat, terutama jika agregat yang digunakan adalah agregat halus dari pasir pantai. Jadi pasirnya yang digunakan itu adalah pasir laut.
Hal itu membuat hubungan antara agregat dan pasta semen terganggu, bahkan menjadi buruk. Buruk terjadi keruntuhan dalam waktu yang sangat cepat. Lanjut, minyak. Minyak mineral atau minyak tanah dengan konsentrasi lebih dari 2% dari berat semen dapat mengurangi kekuatan beton hingga 20%. Besar sekali. Karena itu penggunaan air yang tercemar minyak sebaiknya dihindari. Lanjut, zat-zat organik, lanau, dan bahan-bahan terapung. Kandungan zat organik dalam air dapat mempengaruhi waktu pengikatan semen dan kekuatan beton. Air yang berwarna tua, berbau tidak sedap, dan mengandung butir-butir lumut perlu diragukan dan harus diuji sebelum dipakai. Kira-kira 2000 ppm lempung yang terapung atau bahan-bahan halus yang berasal dari batuan diizinkan berada dalam campuran. Untuk mengurangi kadar lanau dan lempung dalam adukan beton, air yang mengandung lumpur harus diendapkan terlebih dahulu dalam bak-bak penampungan sebelum digunakan. Jadi supaya kadar lumpurnya itu mengendap di bawah, jadi yang kita gunakan air yang bebas daripada lumpur. Lanjut, pencemaran limbah industri atau air limbah. Air yang tercemar limbah industri sebelum dipakai harus dianalisis kandungan pengotornya dan diuji dengan percobaan perbandingan untuk mengetahui pengikatan dan kekuatan tekan betonnya dengan menggunakan air limbah. Air limbah biasanya mengandung 400 ppm senyawa organik. Setelah air limbah itu diencerkan atau disaring di tempat yang cocok untuk keperluan percobaan beton, konsentrasi senyawa organik biasanya turun menjadi 20 ppm atau kurang dari itu. Jadi setelah diencerkan, air limbah dapat digunakan. Biasanya istilah itu kalau di pertambangan dia itu disposal. Oke, lanjut. Nah, ini 5.5 penilaian waktu pengikatan atau setting time dan uji kuat tekan. Air pengaduk dianggap tidak mempunyai pengaruh berarti terhadap waktu pengikatan dan sifat pengerasan beton jika hasil pengujian menunjukkan yang pertama, perbedaan waktu pengikatan awal campuran beton yang menggunakan air yang diragukan dibanding dengan campuran beton memakai air suling tidak lebih besar dari 30 menit. Yang kedua, kuat tekan rata-rata kubus beton yang dibuat dengan air yang diragukan tidak kurang dari 90% kuat tekan beton yang memakai air suling. Nah, ketika dua ini terpenuhi, maka air yang digunakan itu sangat bagus. Jadi air yang digunakan itu tidak dianggap mempengaruhi terhadap campuran. Tapi ingat, dua dari faktor ini harus terpenuhi. Ketika tidak terpenuhi dua ini, maka air itu perlu diragukan untuk digunakan dalam campuran beton kita ataupun mortar, ataupun juga bahkan untuk beton bertulang kita. Oke, nah itu saja untuk materi air, yang mana materi kali ini untuk pertemuan kelima masih ada hubungannya dengan materi yang keempat, yang mana pertemuan keempat itu tentang air campuran beton, yang ini khusus untuk air, yang mana keduanya itu masih saling berikatan. Nah, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang telah saya berikan ini berguna buat kita semua, terutama buat saya pribadi. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.